sel tumor itu akan tumbuh terus sampai insya Allah Mbak Feni itu tidak jengkel lagi dengan orang tua dalam keadaan apapun. Maksudnya ya kalau jengkel ingat pada Allah dengan mengucap astagfirullahaladzim. Itu ingat pada Allah namanya. Kemudian lama-lama kan nggak pernah jengkel. Kalau mau jengkel ingat lagi istighfar lagi. Mau jengkel lagi istighfar. Sehingga nggak pernah jengkel dengan orang tua. Jadi kuncinya adalah kalau tumor ada di payudara. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Penny dari Tangerang. Jadi, Vini. Nyebutin satu kali dapat gelas nih. Oh iya betul, sekali lagi udah dapat gelas beneran tuh. Ibu Vini ya? Mbak. Oh Mbak Vini. Iya, Oh nggak mau dipanggil ibu nih. Ya sudah silakan. Silakan Iya. Mbak Vini, apa yang Iya. mau ditanyain? iya. Jadi sewaktu saya SMA, Mm-mm. itu saya kena tumor di payudara saya sebelah kiri. Mm-mm. Nah, itu sudah dioperasi. Mm-mm. Pas saya kerja, ternyata tumor itu tumbuh lagi. Nah, dioperasi lagi. Dan sekarang tumor itu tumbuh lagi. Nah, yang saya bingungin ini mungkin kesalahan apa atau dosa apa yang telah saya perbuat, mungkin pada kedua orang tua saya atau apa, sampai tumor ini selalu tumbuh lagi gitu. Saya mohon bantuan dari Pak Ustadz, apa yang harus saya perbuat. Oh Aja. iya. Iya Mbak Vini, kalau Mbak berarti belum punya suami dong ya? Belum, Oh, umurnya berapa? 30 tahun. 30 tahun. Ya. Mudah. Oh. Ustaz. Iya Mbak Feni. Mbak Feni, tumor yang ada di payudara sebelah kiri, insya Allah ini analisa saya dan ini merupakan obat nanti insya Allah ya. Iya. Insya Allah itu disebabkan karena Mbak Feni sering sekali jengkel tapi diam kepada khususnya ibu, khususnya. Atau orang tua. Jadi marah sih jengkel tapi diem sejak dulu. Nah pertanyaan saya dulu sampai sekarang Mbak Feni sering nggak jengkel sama orang tua khususnya ibu? Ya, nggak tahu juga ya. Oh, makanya tumornya tumbuh terus karena nggak tahu terus sih. Oh, iya Bu. Ya sudah begini Mbak Feni. Iya, Jadi itu kejengkelan yang terus-menerus dikerjakan, dilakukan sengaja atau tidak sengaja, coba nanti evaluasi. Saya yakin kalau Mbak Feni sepagi ini menonton acara Bengkel Hati, saya yakin hati Mbak Feni itu sebenarnya ingin dekat pada Allah. Coba nanti evaluasi beneran sejak dari mulai SMA itu benar-benar serius melihat apakah saya termasuk yang gampang jengkel kepada orang tua. Sampai sekarang, termasuk jengkel kepada diri sendiri juga bisa, akhir-akhir ini. Bisa aja karena umpamanya jengkel pada orang tua, umpamanya dijodohin nggak cocok, jengkel aja, umpama. iya, Atau umpamanya orang tua melakukan suatu kegiatan nggak cocok dengan Mbak Feni itu jengkel, tapi diem di sini maksud saya. iya. Diem, nggak diungkapkan, diem disimpan seminggu jengkel kemudian hilang. Kemudian berapa minggu lagi jengkel lagi sama orang tua, masalah beda lagi, diem lagi. Nah itu yang akan menjadikan tumor itu sel tumor itu akan tumbuh terus sampai insya Allah Mbak Feni itu tidak jengkel lagi dengan orang tua dalam keadaan apapun. Maksudnya ya kalau jengkel ingat pada Allah dengan mengucap astagfirullahaladzim. Itu ingat pada Allah namanya. Kemudian lama-lama kan nggak pernah jengkel. Kalau mau jengkel ingat lagi istighfar lagi. Mau jengkel lagi istighfar. Sehingga nggak pernah jengkel dengan orang tua. Jadi kuncinya adalah kalau tumor ada di payudara adalah kejengkelan khususnya dengan orang tua. Salah satu atau dua-duanya. Tinggal Mbak Feni kembalikan pada Allah Ta'ala. Karena Allah yang mengizinkan tumor ini berkembang, maka harus dikembalikan pada Allah. Salah satunya adalah dengan memohon ampun, ya Allah jika tumor yang ada di payudara sebelah kiriku ini disebabkan karena kejengkelan atau kemarahan pada orang tua. Sebutkan kalau memang benar ingat terus menerus, sebutkan beliau.
sebutkan nama beliau, kemudian memohon ampun, terus menerus mohon ampun terus. Ya. Karena apa? Itu adalah salah satu ciri bahwa kita punya salah pada atas apa yang sering kita kerjakan. Mbak Iya. Feni insya Allah sudah paham? Paham Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa kerjakan pada waktu sholat sunat tahajud boleh, pada waktu habis sholat wajib boleh. Silahkan berdoa dengan baik, khusyuk. Insya Allah tumor itu akan mulai mengecil dan insya Allah bisa hilang. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, Ya. kita berikan kembali kesempatan kepada jamaah yang ada di Masjid Anida MNC TV yang mau bertanya kepada Ustadz Danu, silahkan tunjuk tangannya. Ya, yang ibu ada, ya baik. Tadi bapak udah, sayang ibu ya, Pak nanti. Silahkan. Iya, ibu silahkan. Tolong mic-nya bisa dikasih. Sebut nama ibu dari mana, siapa yang sakit, iya. Ya, bisa dipercepat sedikit, ya. Silakan ibu. Singkat, cepat, padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurul Pak Ustadz dari Tangerang bersama adik saya. Pak Ustadz, saya mau nanya, ini teman saya baru rumah tangga kurang lebih 3 tahun. Banyak sekali masalah di rumah tangganya. Saya sebagai teman prihatin dan Ibu, sedih. maaf langsung aja, kalau dibaca Iya. bisa 1 buku nih, bisa habis Enggak, Mas. waktunya. Langsung aja, apa masalahnya? Dia udah pernah keguguran 2 kali. Terus masalahnya suaminya itu Pak, suaminya suka marah-marah nggak jelas. Terus kalau dikasih tahu marah. Nah terus belakangan ini dia ini suka nyapu malam-malam, tengah malam di halaman orang Oh gitu. bagus kalau begitu ya. Itu Luar biasa. namanya bagus itu ya. Bagus. Nah terus dia tuh kan Ya Terus kalau ya. itu nggak bisa disalahin. kenapa? Nah, terus Iya. Kalau bawa kendaraan itu sering ditilang polisi Pak, karena mungkin dia sering melanggar lalu lintas gitu. iya, Nah. di mana-mana melanggar pasti ditilang. Iya. Nah, terus belakangan ini kemarin ini pulang malam disuruh makan, malah nasi, lauk, beras mentah, terus sama gula diaduk tuh sama dia. Besokannya ditanya, Mas kamu kemarin kenapa? Dia lupa, katanya enggak melakukan semua itu. Nah terus sekarang tuh STNK-nya juga hilang. Dia bilang nggak tahu kemana. Nah, Apanya hilang? STNK. Oh, Nah, beliau terus- berarti berpikir kita dikira itu Polres kali ya. Jadi lapor STNK Bukan, Pak kayak Ustadz. hilang gitu. Maksud saya dia tuh saya nggak bisa mendeteksi itu penyakit apa memang dia kenapa gitu, saya nggak tahu. Habis mau mengatakan depresi takut salah gitu. Nah masa lalu dia yang pernah saya dengar dia tuh dulunya masih waktu bujangan dia suka minum minuman keras, terus pernah memakai obat gitu. Baik. Obat Nah, itu apa? Obat pusing ya, atau obat narkoba? terlarang gitu. Obat terlarang. Iya. Oh, Nah, iya. dari semua rentetan itu apa ada hubungannya, kaitannya satu dengan yang lain gitu, Iya, termasuk baik, dengan Ibu. kegugurannya. Nanti Iya. Ustadz Danu akan menjawab setelah yang berikut Iya, ini. terima Tetap kasih di atas Bengkel solusinya Hati. dan mohon doanya Pak Ustadz. Insya Iya. Allah. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi nanti setelah yang berikut ini, Waalaikumsalam tetap di Bengkel Hati. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Ibu Nurul tadi yang katanya temennya STNK-nya hilang, nyapu tengah malam gitu ya. Kenapa itu gitu Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, kalau STNK hilang kalau bisa lapor ke polisi aja nggak apa-apa ya. Kemudian kalau sampai sudah nyapu ke halaman orang lain itu ya depresi, apalagi gula, nasi, beras mentah dan sebagainya diaduk, itu sudah jelas depresi dan itu disebabkan karena dulu beliau memang hobinya mabuk, obat terlarang, termasuk ibadahnya tidak bagus dan beliau belum memohon ampun pada Allah Ta'ala. Biasanya itu yang saya ceritakan tadi bahwa kalau kita melakukan suatu perbuatan yang Allah tidak menyukai, banyak makhluk ini akan masuk. Nah seperti itu. Kalau ibaratnya dokter bilang karena itu terkena obat-obat terlarang dulu boleh tidak apa-apa. Kalau saya sih tidak ada masalah ya. Karena analisa itu kayak bagaimanapun silakan tidak apa-apa. Nah kemudian salah satu syaratnya adalah karena ini adalah suami, berarti suami dari Mbak ini ya.
Kalau bisa besok-besok itu diajak ke sini, kan biasanya hari, oh ada mana? Yang mana? Oh ini, oh gantengnya minta ampun gini. Ya sudah. Assalamualaikum Pak Ustadz.